Pulang haji tambah goreng wae ya. Pak Haji Aya ada nggak Haji Aya? Mana istrinya? Istrinya ada? Pameget hilap lolos. Hilangnya lengit. Mana Pak Haji Aya? Di belakang. Ngapain di belakang? Ke depan. Takut cium tangan tadi mintain 105.000 ambek. Masa pulang haji gara-gara goceng ambek? Selamat selamat. Ya, selamat. Ini beda depan. Ini ibu-ibu atau anak perawan yang depan nih? Nenek-nenek di tengah, 17 ke bawah di depan, 69 di belakang. Kenapa? Kalau sudah tos 65 ke atas, tong ngaos di jangan ngaji deh. Orang perempuan yang sudah 65, 70, 75 jangan ngaji. Kenapa? Satu, cepat halilintar datang. Kedua, sang guru tak aya pahala anak ngajar nenek-nenek nggak ada pahalanya. Kenapa? Sebab waktu lagi baca doa lihat nenek-nenek, wah. Tuh, waktu menerangkan hubungan rumah tangga lihat nenek-nenek sudah nggak apa lagi, sudah lupa gimana tidur sesama suami. Tidur bareng apa? Tidur bareng? Pakai tidur nggak? Tidur nggak usah pakai kata tidur. Kemak. Sapat temon. Orang Sunda ngomong senggama, sapat temon. Yang santai jangan terlalu halus. Tidur bareng nggak ada yang halus, galak-galak. Apa bahasa apa? Sasarangan atau sarek sarang atau sarang tawon. Deh, babang gue mesem. Terima kasih banyak saya ucapkan beribu kali. Terima kasih banyak, beribu dan beribu. Saya punya guru menyampaikan waktu untuk datang. Beliau baru saja terselamatkan dari gempa besar di Haiti. Hanya sena jepit yang hilang. Dan jempol kakinya tambah 1. Masa orang gempa bumi mesti hilang anggota tubuh, malah tambah 1 jempol kakinya. Banyak ngelanjong. Banyak kali ngelanjong. Ngelanjong Sunda no. Ngelanjong maksudnya mampir orang laki ke tempat orang perempuan yang belum dinikahkan. Betawi bilang ngelancong. Sunda? Hah? Anjay. Walhasil kadang-kadang beda bahasa menimbulkan salah paham. Makanya Rasulullah SAW menyuruh umatnya mempelajari bahasa-bahasa yang bukan bahasa ibu kamu. Ya, bahasa Sunda, bahasa ibu orang Sunda. Ya, bahasa Ambon, bahasa ibu orang Ambon apa begitu. Rasulullah mengatakan man ta'allama atau man arafa lughata qaumin salima min makrihim. Barang siapa paham bahasa sebuah masyarakat, selamatlah orang itu dari tipu daya masyarakat dimaksud. Simkuring berasa ketika Simkuring ada di kota Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak salah, ada di kota Madinah di depan Masjid Nabawi, lagi sedang santai, mau ngerokok susah, cari tempat dapat, beli jus, mau ngerokok, lagi ngerokok. Simkuring orangnya kan biasa larak lirik. Di luar sadar Simkuring melirik sebelah kanan atau sebelah kiri, ternyata ada 2 pemuda yang logatnya, perilakunya mencurigakan. Saat itu Simkuring bersama Bapak Haji Imam. Bapak Haji Imam nggak menyadari gerak-gerik seseorang, tapi Simkuring tetap memantau keadaan dan rasa kuat. Wih, orang sepertinya mau berbuat sesuatu tidak terpuji. Tak berapa lama Simkuring samperkan dia. Simkuring dekati dia. Bahasa bebas dengan bahasa Madura.
Tadi sepertinya Anda berbicara bahasa Madura ya. Kaget dia. Kau tahu, aku 10 tahun mengajar di Madura. Ngomong Madura beberapa kalimat, takut dilanjutkan simkuring kagak ngerti, udah ke bahasa Indonesia. Di budaya maupun gelagat yang sepertinya tidak bersahabat hilang pada saat itu setelah kita bicara bahasa Madura. Itu satu di antara kemanfaatan mempelajari bahasa daerah begitu. Sehingga salah seorang guru simkuring yang bernama Bapak Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Sujai Miftahul Huda Salahuddin Tajir mengarang sebuah kamus dengan judul Kembang Api. Dia karang sebuah kamus tanpa abjad. Sudah umum kamus dari dunia A sampai dunia Z pakai abjad. Ya, ana, aku, pokoknya AA dulu dari A ke B, AB terus. Dia aba, abu, abi, abun. Ya, apoy. Abu-abu, ya terus A dari bagian huruf B ke C ke D. Gitu. Kalau beliau mengarang tidaklah pakai huruf abjad. Kenapa enggak mengikuti abjad? Dia sendiri enggak hafal. Enggak hafal huruf abjad. Ya, pengarang kamus enggak hafal huruf abjad. Luar biasa. Tapi apa? Kapan kontrakan habis? Apa tuh kapan kontrakan habis? Hafal. Sadis amat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hapunten simkuring. Mendengarkan apa yang disampaikan oleh Akhina Al-Fadil Al-Ustaz Al-Haj Sulaiman Ibn Marhum Al-Maghfurlah Bapak Kiai Haji Abu Yahya. Yang dikenal dengan Bapak Kiai Buya, yang dikenal dengan Abuya Buya Yahya. Simkuring sedikit mengamati, mencermati, menyerap apa yang disampaikan oleh Akhina Al-Fadil Al-Ustaz Al-Haj Abid. Ini Abid doang, Abid dulu, Muhammad Abid. Muhammad Abid bin Muhammad Jailani, petinju dari Kalimalang. Tapi simkuring belum mendengar sepatah dua patah kata dari tamu dan juga guru simkuring dari Citayam, Jawa Tengah. Citayam Jawa Barat, tapi di Citayam Jawa Tengah. Kenapa? Enggak pernah hadir di rumah. Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Sujai Ahmadi. Yang didampingi oleh rekan beliau juga, guru juga, dipelajari di CWL. Bapak Kiai Haji Dr. Andes Ending Sarifudin SPDI ya? SPDI, serta didampingi pula oleh S Mambo. Semua pakai S. Gue bingung orang sekarang pakai S semua. SAG, SPDI, SPM, SSS. Sampai kita punya kawan jamaah juga di Ujung Jaya, ya hampir 4 kali SSS Nonglong Hasim. Hampir rata-rata S. S susu. S alpukat. Nggak usah ngomong. Ada juga yang jadi esteler tuh OM esteler. Orang cacat bawa bambu 3 berat sendirian nyebrang jalan. Mobil angkot lewat nggak nabrak dia, mobil angkot takut nabrak dia, bisa terbalik mobil angkot. Mobil angkot enak, ini orang kok jalanan rata dilihat kagak rata. Takut nabrak orangnya, dia tabrak bambunya. Nyebrang, yang muter bukan si bambu, dia muter kena bambu. Masuk ke rumah sakit, tet. Nggak sadar 3 hari, sadarnya ngaji. Orang tanya mau pulang nggak? Tai, gue dipanggil Kurang ajar lo kurang ajar. Muka dadu. Luar biasa. Abri salam dulu Fatihah baru kita lanjutkan. Nggak sia-sia Anda dikasih hadiah dari Ujung Jaya 6,5 juta. Anda bagi-bagi barusan bagi-bagi. Sajai 500. Anak-anak sarang 2 juta. 2 juta bagi 400. 5.000 maksudnya. Ya. Wah. Kebaikan harus
ulah jalani dalam hal-hal yang baik. Ada rezeki sarang sedikit, kasih deh sarang 500. Oh 500 apaan ini, nggak tahu. Setelah Fatihah kita mohon guru saya, terus terang saya berguru sama dia. Terus terang nih, anda berguru sama dia. Terus terang. Catat ya, anda berguru sama dia. Guru urusan apaan? Pokoknya namanya guru bebas. Betul nggak? Iya. Yang namanya guru terserah deh. Di sini terlalu banyak guru. Kiai Ahmad Sujai guru. Kiai Haji Ending Saripudin guru. Kiai Ustaz Mahmud guru. Guru sarang manuk. Kiai Haji Ustaz Dedi guru. Kiai Haji Pak Otom bukan guru dia. Kang Lirik membantu. Kiai Haji Sulaiman, Kiai Haji Zaidi, Kiai Haji Abid, dan masih banyak guru-guru muda. Arti guru muda, guru usianya di bawah anak. Adapun ilmu tak pernah bisa dipastikan. Yang muda lebih bodoh dibanding yang lebih tua. Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrat Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم الفاتحة على أرواح أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع 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 وما عزمنا وما قصدنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما علنا وما أسررنا من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة ثم الفاتحة على ما نوى به جميع السادات. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى أحد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alhamdulillah malam ini malam Rabu keopat tepatna kaping 23 Februari tahun 2010 bertepatan dengan Big 10 Rabiul Awal 1430 Hijriyah. Taqabbalallahu amin. Sebelum singkuri menyampaikan sedikit dari hal-hal yang sedikit. Kenapa dikatakan sedikit? Karena yang kita tahu hanya sedikit. Sehingga hal-hal yang banyak, yang manfaat dan tepat guna bila kita kerjakan, tapi kita hanya bisa menerima sedikit dengan kapasitas yang sangat sedikit, maka sesuatu yang sedikit tadi kalau dimengerti dan disadari bahwa kalau dia lakukan adalah keberuntungan dalam hidup sebelum mati, itulah hal yang besar di sisi Allah Ta'ala. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Pondok Pesantren Matlaun Najah, Habil khusus istri almarhum Al-Mahfurlah Kiai Haji Abdurrahim Musa dan keluarga besarnya beserta mantunya Kiai Haji Sulaiman, kemudian Kiai Haji Abid dan guru-guru Pesantren Matlaun Najah Ujung Jaya beserta santri-santri yang alhamdulillah sebagian kecil telah
menjadi guru-guru agama berkah didikan almarhum, di mana ilmu yang sedikit kalau dijalankan nampak keberkahannya. Berapa banyak anak didik almarhum sebatas pengetahuan ilmu agamanya tak layak dianggap sebagai murid-murid berilmu di mata simkuring, tapi karena sedikit yang diberikan dan dilaksanakan dari apa yang diajarkan, besarlah itu di sisi Allah Ta'ala. Dan itulah tuntutan agama kepada kita, generasi muda laki dan perempuan, apalagi sudah ada usia, untuk bisa mengamalkan dari yang sedikit yang kita ketahui dalam agama. Paham maksudnya? Ngerti enggak? Kita berharap satu hari dapat beras 2 liter. Setelah kita bekerja keras dengan keringat yang Allahu Akbar, dapati hanya 1 liter. 1 liter ini nggak cukup untuk 4 orang anak. Sudahan suami, makannya sedikit, nambahnya banyak amat. Matiin tuh laki yang begitu. 1 liter untuk 4 anak plus kita istri dan suami 6. Harapan dapat harus 2 liter, tapi yang kita cari ternyata dapat 1 liter. Orang yang cerdik pandai, tanggap dari apa yang dibutuhkan untuk hari itu, tidak mengangan-angankan 2 liter berarti 1 liter kekurangan. Tidak, dia memanfaatkan 1 liter untuk berenam dengan caranya. Sebab kemampuan dia mencari 2, hanya yang dapat 1. Kalau dia hanya mengangan-angankan yang 2 liter, maka yang 1 liter akhirnya sia-sia. Semuanya ada dalam lapar. Apalah arti Anda mencari nafkah? Sementara yang setelah Anda mendapatkan, Anda tidak syukuri, Anda tidak nikmati, bahkan Anda memandangnya hina atau rendah. Paham tuh ilmu? Sedikit kalau disyukuri, artinya sedikit kalau memang dinyatakan alhamdulillah masih kudapatkan apa yang kubutuhkan dan kucari sehari ini. Toh meski tidak mengenyangkan perutku, tapi alhamdulillah kudapati ganjelan sehingga tak membahayakan diriku dan anak-anakku. Ilmu bagaimanapun sedikit yang kita ketahui dari guru, tapi kalau kita laksanakan dari 1 orang berbuat dari sedikit ilmu yang diketahui, dia bisa memiliki jumlah jamaah atau murid 3, 5, 10 sampai 100. Itulah makna seorang itu punya nilai tambah di sisi agama dalam pandang ilahi, dalam pandang Allah Ta'ala. Berapa banyak tadi kata Ustaz Abid, orang yang berilmu lebih dari kita-kita banyak. Tapi ketika ilmu itu hanya sebagai hiasan belaka, bukan pengamalan yang sebagai tuntutan yang dia wajib menyampaikan dan mengajarkannya dengan sabar kepada masyarakat kaum muslimin yang mayoritas orang-orang awam, tidak dilaksanakan dari ilmu yang diketahui seluas apapun, tetap dia hina dina dipandang Allah Ta'ala. Terima kasih kepada kaum ibu, remaja putri yang masih juga tekun menghadiri pengajian saya khususnya sebulan sekali, dan kepada Ustaz Haji Sulaiman dan rekan-rekan lainnya di berbagai wilayah dan Jematul Najah ini mingguan. Terima kasih kepada pemuda remaja kaum bapak yang masih juga mengambil kesempatan untuk bisa menambah dari sedikit apa yang kita ketahui, sehingga tak lagi dikatakan sedikit sebab kita tahu. Yang masih bulanan menyempatkan waktu, dan itulah nilai akhir usia kamu. Terima kasih kepada pemuda remaja yang terbebaskan dari pengaruh iblis setan di lingkungan. Arti lingkungan di mana Anda membaur, di situ pada iblis, ada iblis yang mencoba mengalihkan perhatian, mata, pendengaran, hati, langkah, gerakan Anda, sehingga Anda tak lagi beroleh dan memberikan perhatian atau kepedulian kepada majelis ilmu agama. Terima kasih yang Anda masih Allah Ta'ala kasih kebebasan untuk tak terpengaruh dari rongrongan-rongrongan yang tak ada yang mampu lolos dari rongrongan iblis setan di mana kita tinggal, melainkan yang mampu memfilter, menangkal, mengcounter hal urusan pengaruh iblis setan yang membuahkan sedikit kebahagiaan tapi neraka abadi adalah majelis ilmu yang biasa diajarkan oleh guru-guru kita. Kalau dikata guru-guru kita adalah guru yang dengan sekadar ilmunya dia menuntun hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala melalui lisan Nabi besar kita Muhammad SAW kepada kita dalam hal-hal yang wajib untuk bisa kita ibadah sah kepada Allah Ta'ala. Itulah guru-guru kita. Di luar paham iblis setan, selagi ada guru siapapun dia mengajarkan tata cara yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan ilmu dan kita perdengarkan kepada orang lain, tidak dipersalahkan apa yang diajarkannya, itulah guru-guru kita. Hanya tidak langsung.
Yang langsung seperti ini, yang tidak langsung siapapun dia, pengajiannya benar, ilmu yang disampaikannya benar, tata cara yang diajarkan untuk ibadah sah dalam suatu kewajiban kepada agama kita benar. Ya, itu guru kita. Alhamdulillah masih ada guru yang sama dengan ajaran guru-guru kita yang sekarang maupun yang telah pulang ke rahmatullah. Itu yang langka. Betul begitu Abah? Orang tanya, betul begitu Abah? Jawaban, muhun. Betul begitu Abah? Ini Betawi jawabannya, betul begitu Abah? Iya, gue tahu. Lain-lain. Tanya aja orang Bojong, betul begitu Ustaz? Nah, masa orang Bojong ngomongin naam? Maklum, Bojong Madinah. Betul begitu Pak Mualim, betul? Betul. Betul, Bos Bojong betul? Benar. Benar lah, benar. Betul ayam Cianjur. Ngomong ayam pulung lupa. Betul ayam Cianjur. Kenapa Ustaz Mahmud bilang ayam Cianjur? Kalau ngikut anak ke Cianjur, bininya ditinggalin. Disuruh bininya beli manis-manisan dulu. Lu beli dulu manisan tuh, gua biar mau Ustaz. Aneh bel aja, mau tinggalin bini lu, nggak bakal ada yang bawa. Ntar gimana ribut urusan anak, tinggalin di bini ente. Bener ditinggalin. Di bini naik angkot, dingin jalan kaki. Sambil menunggu anak istirahat 5 menit, mau lihat kitab. Bukan lihat kitab, artinya melihat catatan. Mau disampaikan 5, tapi baru 1. Mudah-mudahan nggak mengganggu kita semua. Ada 5 bagian yang ini adalah bentuk kenyataan dari apa yang kita laksanakan, tapi tak membuahkan keyakinan. Ini jawabannya. Sebelum itu, kami persilahkan salah seorang vokalis dari band Wali, ST12, STMJ, Bapak Kiai Ahmad Sujai bin Ahmadi. Untuk beliau tepuk tangan tanpa suara. Dipersilahkan. 7 menit setengah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi ni wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Minta maaf dari Allah. Aduh, alhamdulillah. Cari kitab, punya niat untuk menyampaikan 5 hal yang mutlak dan pasti Allah telah berkenan. Selagi ada 5 hal tersebut kita jalankan. Sudah lihat ya, bismillahirrahmanirrahim. Pas bergerak, diingatkan bahwa ini Maulid Rasul. Jadi peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW. Perdengarkan, perlihatkan, perjelas keanggunan, keistimewaan Nabi besar kita Muhammad SAW di mata Allah Ta'ala. Berarti beri kebanggaan kepada dia yang mengikuti ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Anak jawab, aduh, gak memungkinkan. Mereka nggak kenal Rasulullah, mereka nggak kenal segala sesuatu yang ada pada diri Rasulullah SAW. Nggak kenal Rasulullah berarti nggak kenal syariat agamanya. Kita ini hidup ya beragama, tapi tidak atas jalan syariat yang Nabi ajarkan. Tapi alhamdulillah keberkahan guru almarhum Al-Maghfurullah Kiai Abdurrahim Bosa Ujung Jaya, dari waktu ke waktu mulai merasakan keberkahan. Arti keberkahan, ada perbaikan di lingkungan di mana ajaran Nabi diajarkan. Arti keberkahan, yang enggak ngaji pun bisa mendengarkan ilmu yang Nabi ajarkan. Berkahlah orang itu selagi mau mendengarkan. Tidak mau mendengarkan tapi pengajian ada di lingkungan mereka, itulah keberkahan mereka. Artinya azab Allah Ta'ala tidak Allah Ta'ala timpakan wilayah yang ilmu ajaran Nabi masih dijalankan. Lalu
beranjak ke Narimbang, Cipatat dan seputarnya. Aduh, nggak bisa ya Rabb, gimana mereka nggak akan Rasulullah. Melangkah, ya tidak bisa. Ini malam Maulidur Rasul, jelaskan. Allahumma niat nggak mau ke situ, niat mau ngasih janji Rasul begitu. Tapi berkah malam ini karena niat panitia, niat pondok pesantren melakukan hal ini untuk peringatan Maulid, keberkahannya terasa. Allah Ta'ala giring anak mengembalikan tuh, harus menjelaskan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tapi ringkas nih, waktu nggak memungkinkan. 1, belum nanggok. 2, udah malam. 3, kesian kambing itu kambing lagi tidur dipotong, kan kebangetan. Kambing lagi tidur dipotong. Kalau kambingnya lagi pacaran mungkin nggak jadi Maulid. Sebab kenapa? Ngintipin orang pacaran sebatas itu kita ngos-ngosan. Tapi ngintipin kambing pacaran, udah kita nggak bisa tidur lagi deh. Gidong. Ngomong iseng. Bismillahirrahmanirrahim. An jumhuril ulama ay aksarihim rahmatullahi alaihim ajma'in anna Allah Ta'ala akrama nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi 5 karamatin. Ringkas. Mayoritas keumuman orang-orang ulama, ingat, ulama bukan orang sekarang ya. Ingat kata ulama, ya, bukan orang sekarang. Ulama tuh orang-orang berkualitas ilmu. Allahu Akbar. Yang dengan keilmuan mereka selamatlah manusia. Sejauh yang orang berilmu tadi melaksanakan ilmunya sebagaimana contoh-contoh teladan yang diajarkan oleh para ulama sebelumnya. Keluasan ilmu dengan masing-masing kelebihan mereka cantumkan dalam karangan kitab-kitabnya. Bisa dimengerti? Sehingga ulama dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman berkurang jumlahnya dan jumlahnya, tapi menghasilkan anak didik yang orang-orang soleh dan luas ilmu. Mereka mengajarkan tuh kitab para gurunya. Terangin. Guru yang mengajarkan kita pulang lagi ke rahmatullah, tinggal murid-muridnya yang belajar nerangin lagi itu kitab-kitab karangan ulama-ulama yang sebagai ahli-ahli ilmu agama yang demikian luas dan soleh dalam sisi pengamalannya. Terus alhamdulillah modal ana Ustaz Abil, Ustaz Sulaiman bisa tuh dikit-dikit nerangin. Bisa dikit nerangin kitab, dipanggil orang sekarang ulama. Jangan salahkan orang yang memanggil kita ulama. Tapi keadaanlah yang membentuk predikat tadi. Sehingga kita kebanyakan ditipu dan tertipu oleh predikat atau julukan yang disandang oleh kita dari orang-orang hina dina, orang awam. Yang dibutuhkan kesadaran diri. Maaf, jangan panggil anak ulama ini, jangan. Jangan panggil anak tokoh agama se-Kabupaten Sumedang, jangan. Anak tokoh koyak, bener. Emang hobi aneh mancing. Tapi itu maaf, aneh nggak mengakui dan aneh haram tuh dijuluki ulama. Tapi maaf, aneh akui, aneh belajar sama ulama-ulama, aneh dapat ilmu dari para ulama. Alhamdulillah, aneh jadi guru agama, bukan ulama sebagaimana yang orang jadi kebanggaan najis yang hidup saat sekarang ini dipanggil dengan nama ulama, bukan. Alhamdulillah. Berkata sebagian besar orang-orang yang sangat luas ilmu agamanya. Semoga rahmat Allah kepada mereka semua. Allah Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akrama nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi 5 karamat, dengan 5 kemuliaan. Anda mulia 1 karena aku pandang kau saudaraku seagama. Berarti sama-sama punya Tuhan Allah Ta'ala, sama-sama punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama-sama menjalankan ajarannya Nabi bahwa kau mulia. 1 sebagai saudara seagama. 2, sifat pengamalan yang ada pada dirimu dapat kulihat, itulah kehormatan 2. 3, alhamdulillah akidah yang kau jalankan dalam peribadatan kepada Allah Ta'ala dalam keseharian, i'tiqadnya ahlus sunnah wal jamaah, yang tidak pernah ke kanan maupun ke kiri. Tetap apa yang ada dijalankan sebagaimana kesepakatan para ulama sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah SAW yang melaksanakan apa yang dijalankan oleh ahlus sunnah wal jamaah. No left, no right. Enggak ke kiri, enggak ke kanan, main tengah terus. Paham Dor ya? Paham enggak tuh omongan? Paham enggak? Paham Paham enggak? Ngerto sampean? Gua kagak. Jadi ulama-ulama itu ya dapati ya bersepakat mendapatkan bahwa Allah Ta'ala memberikan 5 kemuliaan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Pertama, akramahu bil ismi. Pertama,
Belum dijelaskan. Allah Ta'ala muliakan Nabi besar Muhammad bil ismi, dengan nama Muhammad. Allah. Bismillah, jangan ada yang bangga. Sebab kebanggaan bisa menjatuhkan, kebanggaan bisa menghinakan, kebanggaan bisa menjerumuskan kalau tidak disadari tanpa ilmu. Satu nama Muhammad, maaf, jangan ada yang bangga. Allah Ta'ala amat sangat malu menyiksa dia yang bernama Muhammad. Sehingga malaikat juga ibarat mau mukul kagak jadi. Loh, sayang orang Jongjaya lo namanya Muhammad. Ya, ke bangsa orang Cirebon, ya, gue beliin sate lo. Jadi malaikat mau nyiksa gemeter, kasar kata contoh manusia. Ibarat malaikat mau nyiksa gemeter nih. Sayang ente ya, bernama Muhammad kekasih Allah Ta'ala. Kalau saja namamu tidak sebagai nama kekasih Allah Ta'ala, takkan kowe. Paham tuh contoh, paham? Sayang ente bernama kekasih Allah Ta'ala yang bernama Muhammad. Kalau saja namamu tidak Muhammad, takkan pastikan ku siksa kamu sedasar siksaan. Lepas tuh mereka enggak jadi nyiksa seseorang hanya karena bernama Muhammad. Tuh, belum lagi dalam arti bahasa yang artinya seorang yang sangat terpuji segalanya. Muhammad atau Ahmad. Tapi kalau orang namanya Ahmad Sujai, mereka bingung lagi. Ini Ahmad namanya Muhammad, tapi Sujai ini bukan kekasih Allah Ta'ala nih Sujai ini. Ini suka salah ngelompat nih. Ya, suka salahnya ranjang nih. Mau ngelancong terus ini. Ngelancong sudah naon? Ini Ahmad nama Rasul, nih Sujai nama nganjang ini. Oh bener enggak? Ngertiin tuh ya. 5 kemuliaan yang kesepakatan para ulama. Mayoritas keumuman ulama demikian mengatakan 5 kemuliaan yang Rasulullah SAW dapatkan dari Allah Ta'ala. 1 dengan gara-gara memiliki nama Muhammad bil isim, akramahu bil isim. Allah Ta'ala muliakan beliau dengan nama Muhammad. Main namanya anak yang pantas dikit. Namakan anak-anak anda laki-laki dengan nama-nama orang soleh yang anda kenali. Atau enggak anda kenali, cari nama orang soleh sebelum-belumnya apa. Tuh, ngerti ya? Nggak ada wali namanya Sutrisno. Nggak ada. Terang-terang nggak ada. Nggak ada. Nggak ada kiai orang soleh namanya Patijo. Nggak ada. Tapi gimana sekarang kami orang Jawa tidak menghilangkan adat istiadat dengan nama-nama seperti ya namakan Patijo. Awali dengan Muhammad Patijo. Bangun tidur megang silet. Tuh begitu maksudnya. Ibu ya, perempuan ya udah umum perempuan orang Sunda deh belakangnya ada i mulu ya kan. Hesti. Ya. Yeah. Terus apa lagi? Wati. Murni. Ya udah umum deh perempuan belakangnya Sri. Lantas gimana nih nama-nama orang Sunda yang suka pakai i? Ada nama wali perempuan atau ustazah yang dikenali ustazah solehah. Betul, ngasih taunya baik atau ngomel tapi kebenaran dan teladan yang diperlihatkannya. Oh ustazah itu namanya siapa? Maryam. Wow, namain Sri Maryam. Tuh Sri Maryam. Mau tambahin lagi. Oh bapaknya misalnya sama Dikun. Sri Maryam sama Dikun. Begitu jadi orang. Tuh, misalnya lagi orang laki udah umum nih, orang Sunda pakai endang syuhada. Ada amulu deh orang Sunda namanya. Tuh, Sulaimana. Tuh, Abida. Tuh, atau Robokop. Apa aja. Ya begitu, namain tuh Muhammad Endang atau Endang Sya'rani wali besar. Begitu Ibu, jangan namain anak-anak sebagaimana anak sekarang. Dia nama Sunda Iwan Salvador. Ya. Bagi-bagi makan tulang. Iwan Salvador. Apa-apaan? Tuh, ya jangan. Sunda biarin apa lagi man? Saya Sunda, Iwan apa tuh? Umumnya orang Sunda namanya siapa ya? Sutrisna.
Terus Olis. Udin. Iya. Sutrisna Eldorado. Mau ngapain? Oh iya. Ya, apalagi nama orang misalnya Yana Marco Polo. Jangan doyan kopi tuh orang. Udah tuh ya. Tuh, pertama Allah Ta'ala jadikan kemuliaan Nabi Muhammad SAW ya tersebab satu bil ismi. Ya Allah Ta'ala muliakan beliau dengan namamu Muhammad. Nanti keterangan belakang ini main cepat nih sebab bernanggok. Wal jisim, tubuhnya secara umum, keutuhan jasadnya Allahu Akbar. Apalagi nih, tuh ada nangis anak kecil biasa belum netek tuh. Netek Bu, hapunten netek jangan di depan saya Bu ya, jangan Bu. Saya kalau depan ada perempuan netek di depan saya, itu ini mic bisa lompat Bu. Maksudnya saya lempar sob ke alingan lang mana nih. Bisa. Bisa bageda. Heran orang lagi kalau lagi maulid diajar ilmu ngangaknya setengah, orang ngomong dedek rame, guru-gurunya pada mesem. Kade guru-guru muda di belakang aneh nih, Ustaz Beb hapunten Beb, kalau bini aneh nggak bertetek aneh nggak punya anak Beb. Makan lo saung. Masa aneh netein pakai pararon. Akramahu bil isim, ya Allah Ta'ala muliakan Muhammad dengan namanya, wal jisim jasadnya atau tubuhnya, ya apalagi Muhammad, wal ato dengan pemberiannya, Muhammad, wal khata dengan kesalahannya. Ingat Rasulullah SAW punya kesalahan. Ingat punya kesalahan. Jadi beroleh kemuliaan dari Allah Ta'ala tersebab punya kesalahan. Wai nikmat. Allah Ta'ala muliakan Rasulullah SAW satu tersebab namanya, kedua jasadnya, ketiga apalagi itu kesalahannya, Allah, pemberiannya, keempat kesalahannya. Salah tapi beroleh kemuliaan dari Allah Ta'ala. Tuh keistimewaan Nabi besar kita Muhammad SAW dari Allah Ta'ala. Karena salah membuahkan kemuliaan pun umatnya, pengikutnya. Kalau dikata pengikut yang masih mau belajar agama, dasar ilmu dan ibadah sesuai dengan aturan ilmu, salah kurang dan sebagainya, dia tetap salah, dia tetap dapati kemuliaan dari Allah Ta'ala. Mengingat Rasulnya sendiri dapati kemuliaan tersebab kesalahannya. Mana ada orang salah jadi dapat pahala? Tuh, paham gak ente omongan? Kalau ente pernah punya ilmu dan laksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala, dasarnya ilmu, kerap kali ente berbuat salah atau dosa, tapi ilmu yang itu ente tahu, ente kembali kepada Allah Ta'ala, itulah pahala buat kamu. Kenapa demikian berbuat salah atau mendatangkan pahala? Karena ente berbuat salah, ente sadari dosa ente minta maaf, minta ampun, minta ridho hanya kepada Allah Ta'ala, bukan kepada selainnya. Itulah salah membuahkan derajat. Begitu. Kenapa demikian? Sebab Allah Ta'ala memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad tersebab adanya kesalahan. Sehingga yang mengikuti ajaran Rasul sebaik apapun punya salah, jatuhnya pangkat di sisi Allah Ta'ala. Kenapa? Sebab dia berbuat salah, dia minta maaf, minta ridho kepada sang pencipta Allah Ta'ala dan pencipta Nabi besar kita Muhammad SAW. Selesai. Bedanya umat Nabi dengan umat Nabi lainnya. Woi Allahu Akbar. Alhamdulillah. Makanya apa yang Anda takutkan? Kita nggak takut sesuatu yang kita takut kita nggak bisa dapat cari makan. Itulah sehina-hina makhluk Allah Ta'ala. Takut nggak bisa cari makan, najis manusia. Tadi pagi itu siang dulu Pak di televisi ada seorang pemuda tanpa tangan kiri, tanpa kaki kiri, dia bisa menafkahkan 3 anaknya. Dari muda dia tangannya nggak ada, kakinya nggak ada. Dalam sejarah, dalam riwayat hidup dia itu kerap kali dia lari-lari dengan 1 kaki, 1 tangan, dianggap dia itu kalau minta-minta diberi. Tidak, maaf Pak, saya bukan pengemis, saya janji untuk tidak akan pernah mau mengemis sampai mati. Itu tidak baik. Sehingga pada usia sekian tahun dia dapat jodoh di sekitar rumahnya, dia bisa berumah tangga dan menghasilkan 3 anak, dan dia sanggup tuh memberi nafkah 3 anaknya plus istrinya.
Kita yang ibadah segala sesuatunya, doa, zikir, selawat, ngaji, takut nggak kebagian makan. Sehina-hina makhluk Allah Ta'ala. Jangan ngaku pengikut ajaran Nabi ya. Orang luar biasa ya. Jadi begini Ibu, Ahmad, ini begini nih soalim. Banyak. Gimana? Ini tegaduh tangan, Sunda non tangan. Bidar tangan. Bidar tembok bahasa Arab. Tangan non. Panangan. Hah? Panangan. Tegaduh panangan nih Ibu. Begitu. Begitu. Oke mendambu. Tegaduh panangan, tegaduh suku. Sampean. Hah? Sampean. Sampean teh bahasa Madura, bahasa Jawa sampean kamu halus bagus. Tapi bahasa Anjen Sunda sampean kakinya. Iya, halus. Yang mana yang salah, yang mana yang benar? Sampean kacau, berarti wah, kalau Habib ngomong kaki gua kacau. Kan susah. Makanya saya ngajar bahasa Madura, bahasa Sunda nggak bisa Bu dah. Belajar nggak bisa, udah ngajarin. Saya ngomong di sini jatuh di salah. Saya ngomong di Madura jatuh di salah. Ngomong di Citayam orang nggak paham. Orang pada nggak sekolah. Gimana? Sampean kaki di Madura, sampean kamu di Jawa, sampean kamu lebih lembut ketimbang koe. Koe nggak ngerti ya, koe. Tak ketok koe. Masalah di Jawa koe kasar kamu, di Betawi koe doyan orang. Mana kuenya? Mau kata apa ini? Siapa yang harus dipersalahkan? Betul gak ya? Kowe apa? Hah? Kowe jadi apa? Ada yang teriak bubur. Tuh, kowe bahasa Jawa kasar. Di Jakarta kowe kesenangan kita. Mana kuenya? Kata orang, lu manggil gue ya? Taek kowe. Jadi berantem, taek kowe. Tuh. Dikatain lo taek, jadi berantem. Dan maksudnya kowe yang godoyan mana? Walhasil bahasa seset. Nanggok dulu ini omongan jadi seset nih. Dor, baca apa? Oh, baca syair ya, Dor. Mau baca doa apa? Rahman. Salim. Ya, ada yang baca qasidah gak? Yang itu. Salatullahi ma lahat kawakib ala ahmad khairi marrakiban najaib. Alright, aku akan 2 and 1 nyair kenceng sama. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Kok ibu-ibu sama anak perawan gak ada suaranya? Kalah sama orang Jakarta, ibu. Wah, anak-anak Jakarta perawannya kayak ibu-ibunya saya ajar kasar, sadis. Angkat suara kalian. Wih. Kalau teriak-teriak beli bakso kenapa? Ya, menyebut nama Allah Ta'ala ya Arhamar Rahimin, wahai zat yang amat sangat penuh kasih dari semua ciptaannya yang punya sifat kasih. Kok Anda tidak mampu? Ketika keyakinan nggak ada, yakinkan itulah lemah iman Anda. Kenapa iman melemah? Karena kita hanya berbicara ibadah tanpa tuntunan ilmu. Kesimpulannya, ibadah apapun yang tidak sah membuahkan lemahnya keimanan dan keyakinan. Ketika dianggap imannya baik dan sebagainya, itu hanya tipuan iblis dan syaitan, tidak lebih. Sebab
apa yang Anda laksanakan dalam sisi keyakinan dan keimanan bukanlah tuntunan kebenaran dalam ajaran agama Anda, sehingga setan yang membisikkan kata sepertinya Anda dekat Tuhan Allah Ta'ala. Dosa, iblis setan punya tipuan. Waspada. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Allah yang Maha Esa, Allah Maha Kuasa, hamba yang banyak dosa tiap hari dan masa. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, barik 'alal muslimin. Hamba yang sangat hina dari air yang hina, hidup di dunia fana, tempat bala bencana. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Tidak daya upaya untuk taat setia, tak berdaya upaya untuk tinggalkan dosa. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Allah Maha Penyayang, merintah dan melarang, jalan selamat terang bagi setiap orang. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Hamba yang tidak awas, hidup di dunia luas, dunia sedang Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, barik 'alal muslimin. Beri taufik hidayah untuk junjung perintah, beri ilmu ma'rifah, yakin dan istiqamah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Tetapkan Islam iman, tunjukkan kebenaran, berilah perlindungan dari nafsu dan syaitan. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Agar hamba yang lemah
jadi ahli ibadah, ahlul khairi wassalah, mati husnul khatimah, ya arham ya arhamar rahimin. Demikian pun pula ahli sanak saudara dapat terpelihara aman dan sejahtera, ya arhamar rahimin, ya arham ya arhamar rahimin. Hadiah dari saya buat ibu, buat semua, khususnya yang belum tahu. Kalimat ya arhamar rahimin gunakan dalam doa kita sebanyak 3 kali. Di antaranya kalau kita baca doa, jangan lupa tuh ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin 3 kali. Sebutkan bapak, ibu, pemuda, remaja, laki, perempuan, hajat Anda. Tuh kalau mau tahu ya arhamar rahimin, kamu baca doa ya arhamar rahimin. Saya suka begitu gak, Bu? Saya suka begitu gak? Iya, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Saya diam. Jamaah yang ada pasang niat masing-masing. Amin biar ikhlas. Arti amin kabulkanlah ya Allah sangka baik dari doa yang saya panjatkan. Terus saya gunakan ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Saya sebutkan hajat Anda dan hajat saya kepada Allah Ta'ala. Tuh, jadi ketika ini kalimat wali-wali besar menggunakan kata ya arhamar rahimin, setelah baca kitab keterangan Allahu Akbar, wali-wali besar, dia sudah lebih dulu mengetahui rahasia di balik nama-nama Allah Ta'ala. Capung-capung kebon di akhir zaman ya mengubah ajaran Rasul yang telah menjadi sesuatu, membuahkan keyakinan, kesadaran, kebahagiaan, kesejahteraan hati dan pikiran buat pengikut ajaran Rasul, melecehkan nama ulama, nama para wali dengan jaringan Islam liberal. Lihat musuh-musuh Allah Ta'ala dengan nama Islam, biar ngerti ya. Aranjan hapunten, jangan mau diadu domba dengan nama Islam ya. Jangan. Waduh, lebaran hari Kamis, di ditu hari Rebo, sebelum teing. Wah, di ditu lebaran Sabtu, orang kumaha. Ada yang bilang, udah Jumat wae, sebelum teing. Tuh, anjing-anjing mengadakan perbedaan untuk memecah belah sesama. Bisa ada mengerti? Tapi ulama-ulama yang kita tak kenal mereka, tapi tuntunannya nyata. Udah mereka sendiri gak pernah punya ilmu dan gak punya kemampuan membaca kitab-kitab ulama-ulama mengatasnamakan Islam untuk memecah belah sesama. Biarkan anjing-anjing di negara ini berkembang. Aranjen bukan anjing, jangan ikuti apa yang berkembang, yang itu kesesatan kita dalam agama. Tuh orang-orang umat Rasul otaknya cerdas-cerdas, tak pernah bisa diumbang-ambing oleh musuh-musuh Allah Ta'ala. Bisa ada motif? SBY Budiono dianggap menganut paham ekonomi neoliberal. Istilah ekonomi apa yang kita nggak ngerti, ikut-ikutan aja. Kayak kita liberal yang baru, jadi pembawaan ekonomi yang katanya lebih menguntungkan orang kaya ketimbang orang miskin atau rakyat, katanya. Ribut demo mula-mula SBY Budiono begitu. Kalau urusan keuangan, kalau urusan negara, ekonomi, rakyat, negara demikian amat sangat dihina, dicerca, dimaki, bahkan diudak-udak SBY Budiono dengan paham neoliberalnya. Katanya, saya nggak ngerti ilmu itu, tapi saya ikuti perkembangannya. Karenanya merusak rakyat, menindas rakyat dengan paham neoliberalnya. Kenapa agama yang hidup sampai mati, sampai abadi, masuk surga atau neraka, itu menentukan keselamatan Anda dengan nama jaringan Islam liberal, makna bebas, liberal bebas, nggak berpatok sesuatu, untung agaknya bagaimana, cabut amat. Kok dalam urusan kehidupan dari mulai dilahirkan sampai mati, sampai siksa, sampai abadi surga atau neraka, kok Anda nggak bicarakan? Paham gak ente? Wah, anak-anak gak paham. Paham gak?
Urusan ekonomi negara kalian, anjing-anjing katanya SBY Budiono menggunakan neoliberal, katanya lebih mengutamakan orang kaya ketimbang rakyat. Itu ekonomi liberal katanya, saya nggak ngerti tapi saya ikuti. Loh kenapa jaringan Islam liberal berarti merusak ajaran agama kita sendiri? Kok nggak pernah dibicarakan oleh masyarakat Islam yang itu menyesatkan dan menjadikan kalian murtad, kafir, siksa abadi? Kok nggak dibicarakan? Kok nggak jadi permasalahan? Lihat ketika anjing-anjing menggunakan nama agama untuk menghancurkan. Paham tuh ilmu? Wah, makanya semboyan atau moto simkuring, be here or be blind forever. Kumpul kalian orang berilmu sama aku ya. Kalau tidak kalian buta selama-lamanya. Ingat makna buta. Berapa banyak orang mengenal ilmu tapi buta ketika berjalan dalam ilmunya. Berapa banyak orang yang dengan sinar yang ada dia bertabrakan. Berapa banyak orang yang dengan sinar yang ada tapi dia nggak peduli sinar sebagai penunjuk jalan, nggak peduli sebagai sinar penunjuk jalan. Kenapa? Buta. Untuk mengenali semua, kumpul sama aku. Aku jelaskan, kau inilah Allah Ta'ala dengan sifat-sifatnya. Ini Ar-Rasul dengan cara-caranya ini begini. Ini Aulia Soleh yang punya cara kerja begini ya. Jadi kalau kalian orang berilmu hanya berilmu hina, nggak pernah bisa menembus apa yang anda inginkan dan apa yang anda jabarkan selama ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari sisi Fatihah sudah saya berbuat kepada Allah Ta'ala. Tanpa maulid dalam makna doa malam ini pun memang kerjaan saya doakan Anda. Ya, begitu dan begitu rahmat, capek berlebihan, kesian nasi kebuli. Itu kambing dari perawan hampir dudak lagi, sampai janda lagi, udah dipotong hidup lagi. Jangan sampai itu kambing berontak. Panitia, tolong persiapkan sajian makanan. Jangan lupa itu doa ya arhamar rahimin, baca 3 kali, sebutkan hajat aranjen kepada Allah Ta'ala. Tuh, neng ngomongnya begini saya ajarin. Ya Allah, dengan berkah keramat dan hak kalimat ya arhamar rahimin sebagai nama Engkau yang agung, yang anggun, tolong kabulkan hajat kami ya Allah dengan hak Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Tuh begitu. Kalau doa sendirian, kalau saya yang baca doa udah amin aja biar ikhlas, biar saya yang berbuat buat kalian ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Insyaallah penjelasan ini ya saya jelaskan di besok di Narimbang. Narimbang mulain jam 10 selesai jam 11. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Allahumma maghfiratuka awsa' من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا بعد إذ هديتنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. اللهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطف بنا فيما جرى به المقادير. اللهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطف بنا فيما جرى به المقادير. اللهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطف بنا فيما جرى به المقادير. Pengumuman bulan lalu saya minta kepada istri almarhumah ya Ibu Haja apa? Ibu Haja Nina, saya kepengen nih aula jangan jelek begini. Tuh, kepengennya bulan besok, iya, masing-masing untuk Jakarta Anda yang tanggung jawab. Artinya, Anda mau minta duit sama jamaah Anda untuk orang Jakarta 1.000 perak, kumpulin duit 1.000, sabodo amat. Sebulan dapat 3.000 ke 5.000, sabodo amat. Sebulan sekali saya ngajar kemari, saya serahkan bantuan dari jamaah saya orang Jakarta. Jangan jelek begini aula nih. Dari mulain saya ada 18 tahun yang lalu sampai sekarang masih jelek-jelek juga. Saya lihat, Ibu ini apa-apaan Bu? Jadi jelek begini. Jangan mentang-mentang almarhum pulang rahmatullah lalu Anda berhenti dari perhatian dalam amal soleh. Jangan. Di mana saja tempat ibadah dan tempat itu memang digunakan betul untuk ibadah. Di mana ibadah adalah ilmu. Tempat ibadah
Tidak dikatakan tempat ibadah. Kalau yang ibadah tak berilmu, itu tempat sial dan kalan. Kalau ini nyata, Anda minta sebulan sekali, Bapak, Ibu, menurut aja, ada itu wakil-wakil ibu-ibu, kumpulin deh 200 perak, 300 perak, 500 perak, kumpulin, seminggu sekali store, biar bisa begitu. Niat, ya Allah, tolong ya Allah, berkah amal saya ini, tolong ya Allah, biar apa yang jadi niat anak saya, niat suami saya, niat saya, apapun bentuknya, tolong permudah ya Allah, biar jadi bawa baiknya. Begitu, jadi setiap niat begitu aja. Kalau niatnya lain lagi, sebutkan ya Allah. Nih caranya. Minggu lalu saya punya uang, saya niatkan seperti itu. Sekarang ada rezeki buat ibadah, untuk niat aula diperbaiki atau istilahnya renovasi. Maaf ya Allah, tetap yang kami niatkan dulu seperti itu. Sekarang niatnya lain lagi. Jangan kau buang niat kami yang pertama. Paham gak maksudnya? Paham ya? Tuh begitu saya kau baca doa. Tuh, jadi 100 macam hajat atau niat nggak hilang sama Allah Ta'ala. Kenapa? Sebab hajat pertama, hajat kedua, yang ketiga beda-beda. Waktu hajat keempat saya nggak hilangkan yang pertama, kedua, ketiga. Maaf ya Allah, ini hajat nomor 4 nih, beda sama yang 1, 2, 3. Tolong yang 1, 2, 3 jangan kau hilangkan. Ini tambahan satu lagi Allah. Jadi kalau kerap kali saya berdoa, tolong 1, 2, 3, 4 laksanakan. Tuh begitu Allah Ta'ala. Paham gak tuh ilmu? Kerjaan setahun cukup 1 jam sama aku. Jadi 1 kali baca doa, yang dulu tetap terbawa. Beda kagak. Dikasih tahu sekarang, besok lupa. Datang lagi besok dia tahu, yang sekarang lupa, yang besok kelupaan. Dikasih tahu berikutnya rame-rame lupa, yang diingat apa? Kenceleng mulu, nyair mulu, pejajaran. Pantas Tuhan tahan semua sisi kebahagiaan dalam hati dan ilmu. Kenapa? Menghitung sesuatu yang tak berarti diberikan, padahal tidak ada urusan apa-apa dibanding kemanfaatan dan keberuntungan serta keselamatan dalam hidupnya ketika datangnya kematian. Dia nggak pikirin yang indah, Allahu Akbar dan pasti. Justru dipikirkan hal-hal yang na'udzubillah. Itulah hancurnya kaum muslimin. Agamanya hilang, hidupnya miskin kere papa, mati keluar dari ajaran agama. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Jadi saya minta bulan depan udah ada pemasukan dari Ujung Jaya dan seputarnya. Dari saya janji hanya sebulan sekali, rezeki mau 1 juta kayak mau 5 juta saya bawa dari Jakarta, jamaah Jakarta seluruhnya buat perbaikan aula. Sampai Allah piara hati saya adem. Ya, udah boleh deh. Kalau saya mandi enggak kelihatan, ya boleh selesai nih bangunan. Tapi kalau saya mandi hujan, enggak selesai nih bangunan. Ya mandi masih kehujanan. Jelek banget tuh aula, enggak nafsu. Rabbana taqabbal minna innaka antas alim wa tu'ina innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Benar. 7 bulan wajib selesai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Benar. Wa bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi' asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kalau ada orang Narimbang sudah cicipi ala kadar nasi kebuli, temuin ana ya, kirim salam, temuin ana lalu kirim salam. Jam 10 mulai, jam 11 bubar. Sebab anda harus kembali ke Jakarta segera. Lebih kurang tambah ridho, jangan ada yang bubar sebelum nasi habis kita telan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada Kang Nang, Kang Edi, itu hadiah tuh kerja, hadiah kerja ada tuh. Di jending. Otong ya.